Faris Alfarizki, saya KPI kelas 2B. Saya akan mengerjakan tugas UAS pelajaran Ulumul Quran. Yang pertama yakni qiraah sabah. Bisa kita lihat dengan seksama, yakni pengertian qiraah sabah. Qiraah sabah adalah istilah yang digunakan dalam ilmu tajwid Al-Quran untuk merujuk pada 7 gaya atau bacaan yang berbeda dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Pentingnya mempelajari qiraah sabah dalam membaca Al-Quran: yang pertama, mempelajari variasi qiraah; yang kedua, meningkatkan kelas kefasihan membaca; yang ketiga, memahami makna yang lebih dalam; yang keempat, menghargai warisan budaya; yang kelima, mendalami ilmu Al-Quran. Qiraah sabah 1. Qiraah Imam Hafiz an Asim. Qiraah Imam Hafiz Asim adalah salah satu dari 7 qiraah sabah yang merujuk pada 7 cara yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Qiraah Imam Hafiz Asim dikenal sebagai salah satu metode paling populer dalam membaca Al-Quran dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Qiraah sabah 2. Qiraah Imam Hamzah an Ibnu Al-Kisai. Qiraah Imam Hamzah an Ibnu Al-Kisai adalah salah satu dari qiraah sabah 7 bacaan yang digunakan dalam membaca Al-Quran. Qiraah ini dinamakan berdasarkan 2 tokoh penting, yaitu Imam Hamzah dan Ibnu Al-Kisai. Imam Hamzah adalah seorang ulama besar pada masanya yang hidup pada abad kedua Hijriah. Qiraah sabah ketiga, qiraah Imam Abu Amr an Al-Basri. Qiraah Imam Abu Amr Al-Basri adalah salah satu dari 7 metode bacaan Al-Quran yang dikenal sebagai qiraah sabah. Qiraah ini dinamakan sesuai dengan nama ulama yang mengembangkannya, yaitu Imam Abu Amr Al-Basri. Qiraah sabah 4. Qiraah Imam Ibnu Amir an Al-Sahmi. Qiraah Imam Ibnu Amir Al-Sahmi adalah salah satu dari 7 qiraah sabah yang dikenal dalam ilmu qiraat Al-Quran. Qiraah ini dinamakan sesuai dengan nama imamnya, yaitu Imam Ibnu Amir Al-Sahmi. Imam Ibnu Amir Al-Sahmi adalah seorang ulama yang berasal dari kota Damaskus, Suriah. Ia hidup pada abad kedua Hijriah. Qiraah sabah 5. Qiraah Imam Yaqub Al-Hadrami. Qiraah Imam Yaqub Al-Hadrami adalah salah satu dari 7 gaya atau metode baca Al-Quran yang dikenal sebagai qiraah sabah. Imam Yaqub berasal dari Hadramaut, Yaman, dan dia adalah salah satu dari 7 imam yang diakui dalam tradisi qiraah yang berbeda-beda. Qiraah sabah 6. Qiraah Imam Khalaf an Hamzah. Qiraah Imam Khalaf an Hamzah adalah salah satu dari qiraat sabah atau 7 sistem bacaan yang digunakan dalam membaca Al-Quran. Qiraah dinamakan berdasarkan nama Imam Khalaf yang meriwayatkan bacaan Al-Quran dari gurunya, yaitu Imam Hamzah. Qiraah sabah 7. Qiraah Imam Ibnu Amir an Al-Kufi. Qiraah Imam Ibnu Amir an Al-Kufi merupakan salah satu dari 7 qiraah sabah yang diakui amalkan dalam membaca Al-Quran. Qiraah ini dinamakan berdasarkan Imam Ibnu Amir, seorang qori pembaca Al-Quran yang berasal dari Kufah, Irak. Manfaat mempelajari qiraah sabah: yang pertama, memahami variasi bacaan Al-Quran, menghormati warisan sejarah, peningkatan kemampuan tajwid, meningkatkan kepekaan terhadap nuansa makna, mengembangkan keindahan dan kehusuan dalam membaca, menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Keterkaitan qiraah sabah dengan memahami makna Al-Quran: yang pertama, penghafalan yang benar; yang kedua, pemahaman konteks; yang ketiga, pengungkapan makna yang lebih luas; dan yang terakhir, penjagaan terhadap keaslian Al-Quran. Qiraah sabah memberikan dasar yang kokoh untuk mengembangkan pemahaman kita tentang Al-Quran
Dengan mempelajari variasi dalam penghafalan dan menyelami sejarah serta makna yang lebih luas yang terkandung dalam Al-Quran. Perintah dan larangan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kitab ini dianggap sebagai sumber utama ajaran Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Pentingnya memahami perintah dan larangan dalam Al-Quran. Yang pertama, panduan hidup. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menghindari dosa dan kesalahan. Yang keempat, membentuk kualitas pribadi yang baik. Yang kelima, menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Yang keenam, mendapatkan keberkahan dari rahmat Allah. Perintah dalam Al-Quran. Al-Quran berisi banyak perintah yang harus diikuti oleh umat Islam. Contoh perintah dalam Al-Quran. Yang pertama, perintah berserah diri kepada Allah. Yang kedua, perintah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, perintah mendirikan sholat. Yang keempat, perintah menjaga hubungan silaturahmi. Yang kelima, perintah mengerjakan amal soleh. Larangan dalam Al-Quran. Untuk sebelumnya maaf karena saya sedang kurang fit, jadi sedikit mengganggu keberlangsungan ini. Larangan dalam Al-Quran. Al-Quran juga memberikan larangan-larangan yang harus dihindari oleh umat Islam. Contoh larangan dalam Al-Quran. Yang pertama, larangan mengkonsumsi makanan yang haram. Yang kedua, larangan berbuat zina, larangan mengambil riba, larangan memakan harta anak yatim. Hikmah dan tujuan dari larangan: mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup manusia, membentuk masyarakat yang adil dan harmonis, ujian dan pembentukan karakter, dan yang terakhir yang paling penting adalah mencapai keberkahan dan keselamatan. Hikmah dan tujuan perintah larangan dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada penjelasan di atas, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Sejarah tafsir. Tafsir dalam Islam. Definisi tafsir. Tafsir adalah proses penjelasan dan interpretasi Al-Quran, kitab suci umat Islam. Tafsir bertujuan untuk memahami makna, pesan, dan ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tafsir adalah upaya untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya tafsir dalam agama Islam: yang pertama, memahami makna Al-Quran. Yang kedua, menghindari penafsiran yang salah. Yang ketiga, menghubungkan konteks sejarah. Yang keempat, menjaga kesinambungan umat Islam. Yang kelima, mengatasi perkembangan kontemporer. Tafsir pada zaman Rasulullah. Tafsir secara lisan. Yang pertama, penjelasan langsung, konteks sejarah, ceramah dan khutbah, pengajaran secara langsung. Tafsir Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Penjelasan lisan, pengajaran dan teladan, wahyu yang ditafsirkan secara khusus, pengajaran melalui hadis, perintah dan larangan. Tafsir pada zaman sahabat. Peranan sahabat dalam tafsir. Yang pertama, sumber utama tafsir, penjelasan langsung dari Nabi, kehidupan praktis sebagai teladan, dan yang terakhir konsensus dan ijma. Tafsir yang dilakukan oleh sahabat merupakan landasan utama bagi pengembangan ilmu tafsir selanjutnya. Metode tafsir sahabat: tafsir berdasarkan asbabun nuzul, tafsir berdasarkan tafsir Rasulullah SAW, tafsir berdasarkan pengalaman pribadi, tafsir berdasarkan bahasa Arab dan kaidah gramatika. Yang kelima, tafsir berdasarkan ijma atau konsensus. Tafsir pada zaman tabi'in. Perkembangan tafsir pada zaman tabi'in merupakan tahap penting dalam sejarah tafsir. Zaman tabi'in merujuk kepada generasi orang-orang muslim yang hidup setelah periode sahabat Rasulullah SAW. Beberapa aspek perkembangan tafsir pada zaman tabi'in. Yang pertama, transmisi lisan. Yang kedua, tafsir berbasis riwayat. Yang ketiga, penjelasan makna kata. Yang keempat, pendekatan tematik. Yang kelima, tafsir Quran. Dan yang terakhir, munculnya tafsir individu. Tafsir pada zaman modern. Pengenalan tafsir kritis dalam tafsir. Yang pertama, analisis
linguistik, konteks sejarah, analisis budaya dan sosial, pendekatan teks, terjemahan, analisis teologis dan filosofis. Pendekatan kontemporer dalam tafsir Al-Quran, pendekatan kontekstual, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, pendekatan holistik, pendekatan berdasarkan nilai, pendekatan berbasis sumber-sumber Islam. Tafsir kontemporer. Apa itu sih tafsir kontemporer? Pendekatan tafsir kontemporer adalah suatu pendekatan dalam memahami dan menafsirkan teks Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks zaman dan kondisi sosial yang ada saat ini. Beberapa ciri dari konteks pendekatan tafsir kontemporer: yang pertama, metode kritis, konteks sosial, inklusivitas, pendekatan interdisipliner, relevansi dengan konteks kontemporer, dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai tradisional. Pentingnya memahami sejarah tafsir, konteks dan kedalaman pemahaman, keberagaman pendekatan, mencegah pentafsiran yang tidak akurat, menjaga kesinambungan dan keutuhan ajaran agama Islam. Peningkatan kualitas penafsiran pribadi. Dengan memahami sejarah tafsir, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pemahaman Al-Quran dan memperkuat penafsiran pribadi kita. Pengertian metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks suci, terutama Al-Quran. Metodologi tafsir membantu para penafsir untuk mendekati teks-teks suci dengan kesadaran tentang bahasa, sejarah, filsafat, dan konteks budaya yang mempengaruhi penafsiran mereka. Pentingnya metodologi tafsir. Apa sih? Yang pertama, menjaga keakuratan. Yang kedua, konteks sejarah dan budaya. Ketiga, penggunaan metode ilmiah. Yang keempat, mempertahankan keutuhan teks. Yang kelima, beragam perspektif. Dan yang terakhir, memperkaya penafsiran individu. Metodologi tafsir, pendekatan sejarah. Definisi pendekatan sejarah dalam tafsir. Pendekatan sejarah dalam tafsir adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan teks Al-Quran dengan memperhatikan konteks sejarah di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Pentingnya konteks sejarah dalam tafsir dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memahami makna asli, menafsirkan ayat-ayat yang kontroversial, menghormati kronologi wahyu, memahami sunnah Nabi Muhammad, menghindari penyalahgunaan ayat. Contoh metode sejarah dalam tafsir. Yang pertama, metode studi sejarah, metode studi biografi, metode studi tradisi, metode analisis naskah dan manuskrip. Metodologi tafsir, pendekatan filsafat. Definisi pendekatan filsafat dalam tafsir. Definisi ini melibatkan penggunaan alat-alat logika, epistemologi, metafisika, etika, dan konsep-konsep filsuf lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna teks suci. Pentingnya pemahaman filsafat dalam tafsir. Yang pertama, konteks budaya dan sejarah, penafsiran simbolik, etika dan moralitas, pemahaman konseptual, kritis dan reflektif. Contoh-contoh metode filsafat dalam tafsir. Yang pertama, metode hermeneutika. Yang kedua, metode analisis epistemologi. Yang ketiga, metode etika. Yang keempat, metode analis logika. Yang kelima, metode metafisika. Tafsir Maqasidhi. Definisi tafsir Maqasidhi adalah pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran yang menekankan pada tujuan dan makna akhir dari ayat-ayat Al-Quran. Kata maqasidhi berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud. Memahami tujuan dan makna inti ayat Al-Quran, konteks dan relevansi dalam kehidupan, menghindari penafsiran yang salah, mengungkapkan pesan Islam yang relevan, memperkaya spiritualitas.
Prinsip-prinsip tafsir Maqasidhi. Yang pertama, penekanan pada konteks dan kandungan makna, mengutamakan Maqasidhi syariah, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang ketiga, memperhatikan aspek universitas dan kontekstualitas ayat. Yang keempat, menggunakan pendekatan interpretasider dalam penafsiran. Prinsip-prinsip ini membantu para penafsir untuk lebih memahami makna, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Manfaat tafsir Maqasidhi: memahami hikmah dan makna tersirat di balik ayat, meningkatkan ayat-ayat dengan konteks kehidupan, menyampaikan pesan Islam yang relevan, menjaga keseimbangan dan menyelaraskan perspektif. Metode tafsir Maqasidhi: analis teks Al-Quran dengan pendekatan Maqasidhi al-Syariah. Yang kedua, memperhatikan konteks sejarah dan sosial ayat. Yang ketiga, menggunakan pendekatan interdisipliner dalam penafsiran. Dengan menggunakan metode tafsir Maqasidhi, tujuan utamanya adalah untuk memahami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Quran, mengaitkannya dengan konteks sejarah dan sosial, serta menerapkannya dalam konteks yang relevan dengan zaman kita. Contoh tafsir Maqasidhi. Tafsir Maqasidhi surah Al-Baqarah ayat 177 merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang sering dijadikan rujukan dalam tafsir Maqasidhi. Terkait dengan konsep kebaikan, tafsir Maqasidhi dari ayat ini menyoroti pentingnya pemahaman yang benar tentang konsep kebaikan dalam Islam. Tafsir Maqasidhi surah Al-Ma'un ayat 1-7. Sebuah pendekatan dalam menafsirkan ayat surah Al-Ma'un, yaitu ayat 1-7 yang berbicara tentang keikhlasan dan saling membantu. Surah Al-Ma'un adalah salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Meskipun terlihat sederhana, ayat-ayat ini mengandung pesan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan moral umat Islam. Keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi pedoman hidup dan pengetahuan ilahi. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama periode 23 tahun. Kitab ini berisi pedoman hidup dan pengetahuan ilahi yang diperlukan oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Sebenarnya bukan hanya umat Islam, tapi seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Pedoman hidup, pengetahuan ilahi. Ayat Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan ada juga surat Al-Fatir ayat 28, hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Hadis tentang keutamaan ilmu. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat ilmu dalam kehidupan. Yang pertama, pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua, pengembangan intelektual. Ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, pengembangan diri. Keenam, pemecahan masalah global. Yang ketujuh, pemahaman terhadap diri dan lingkungan. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, perintah Allah. Kedua, meningkatkan derajat. Ketiga, keutamaan di hadapan Allah dan manusia. Keempat, pemahaman agama yang lebih mendalam. Yang kelima, memberdayakan diri dan masyarakat. Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Yang pertama, perintah Allah untuk mencari ilmu. Kedua, contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ilmu sebagai bentuk ibadah. Yang keempat, ilmu sebagai penunjuk jalan yang benar. Dan yang terakhir adalah ilmu sebagai penodong kemajuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Perintah Allah dan Rasul-Nya, keutamaan ilmu dalam agama, membentuk pemahaman yang benar, menghadapi tantangan modern, melindungi diri dan kesehatan. Mungkin cukup sekian
presentasi dari saya, Farisal Fariski, selaku mahasiswa Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga